Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'd. Sore barang. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah azza wa jal bimtithali awamirihi wa ijtinabi jami'i nawahihi lastisna wa usikum bisyukri fa innahu miftahu kulli ni'am. Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena takwa merupakan kepala asas pokok dari setiap amalan. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya kunci dari segala kenikmatan itu merupakan syukur, adalah syukur. Hati bahagia bukan karena uang, hati bahagia tidak mesti karena sehat. Hati bahagia karena syukur, karena qanaah menerima apa yang Allah berikan dan mensyukurinya, dan tidak memikirkan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan merasa bahagia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ini bab tentang tafakkur, bab yang ke-9. Saya split dulu. Jadi ini yang belum selesai kemarin. Bab yang ke-9, bab tafakkur. Kok ndak Mas? Sebentar. Bab yang ke-9, bab fi tafakkur fi azimi makhluqatillah. Nah, sudah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah. Surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 21. Kita baca dulu nggih. Monggo ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Monggo. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Ya, sekarang artiannya. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat ke unta, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Dan kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Saking tingginya bahkan manusia tidak bisa menembusnya.
Kalau seandainya bisa menembusnya, la tangfudu illa bisultan, surat Ar-Rahman. Kalian bisanya menembusnya itu pasti dengan kekuatan, usaha keras. Dan yang tercatat, manusia yang tercatat bisa menembus langit adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan juga sebelumnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, taib. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana dia dipancangkan. Maka istilah orang Jawa, istilah dalam pewayangan itu kan gunung iku pasake bumi gitu. Maka itu sudah benar, karena memang ya kalau dulu ya saya pernah baca di pewayangan itu kan jarine Bathara Semar ngoten nggih. Jarine Mbah Semar itu karena bumi gonjang-ganjing terus diuncali gundukan tanah ya. Diuncali gundukan tanah, maka terbentuklah gunung. Dan karena gunung ini bumi tidak lagi gonjang-ganjing. Itu kalau dongenge orang dulu. Tetapi benar dalam Al-Qur'an ternyata bumi itu diberikan pancangan. Apa pancangan itu? Seperti pasak nih. Dan pasaknya itu adalah gunung. Dan nanti di hari kiamat gunung itu, pasak bumi itu lepas semuanya, seakan seperti kapas yang berterbangan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Bumi itu kan bulat yang kita ketahui. Tetapi kalau kita lewat di bumi, tidak pernah kita merasa lewat di atas bunderan, gitu. Tidak pernah kita merasa lewat di atas bola. Tapi kita merasanya bumi itu seakan seperti datar begitu saja. Ya. Dan dari sini ternyata sebagaimana saya sampaikan kemarin, ternyata sampai sekarang pun ada ulama kontemporer masih berpendapat bahwasanya bumi itu tidak bulat. Walaupun sainsnya mengatakan bumi itu bulat, tetapi berdasarkan Al-Quran, zahirnya Al-Quran, bumi itu tidak bulat. Gitu. Dan masih ada yang berpendapat seperti itu. Nah ini rupanya dia lebih memenangkan pokoknya pemahaman dia dalam Al-Quran, walaupun sainsnya, bukti-bukti ilmiahnya sudah jelas. Apakah perlu dicela? Tidak perlu dicela. Tidak perlu dicela. Itu pun bukan masalah akidah atau bukan masalah agama. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya tiada lain kamu itu hanyalah pemberi peringatan. Tafsirnya ini saya kutip dari Dalilul Falihin yang berkaitan dengan bab ini, Lituruki Riyadhus Shalihin miliknya Syekh Ibnu Allan. Qala Az-Zamakhsyari mengatakan, man fasaral ibil bis sahab fal munasabah dzahirah. Barang siapa yang menafsirkan al-ibil di sini, ibil di sini kan kita artikan tadi onta nggih. Tapi ternyata ada yang mengartikan ibil itu artinya awan. Jadi memang secara bahasa bisa diartikan awan. Lah, yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud ibil ini adalah awan, baru tahu nggih. Baru tahu. Kalau kita baca di terjemahan mesti ibil itu onta. Di terjemahan Al-Qur'an onta. Tapi ternyata di tafsir itu dari segi bahasa ternyata tidak mesti onta. Ternyata ada yang menafsirkan awan. Dan memang bahasa Arab juga seperti itu. Satu bahasa, satu kosakata, tetapi bisa berarti banyak. Sebaliknya, satu nama bahasa Arabnya banyak juga ada. Misalkan singa. Ya, biasanya ini menunjukkan keagungannya. Singa itu punya banyak nama. Ada Hafiz, ada Asad, ada Hamzah. Hamzah itu artinya singa. Ya. Ada banyak sekali singa. Masya Allah. Ya. Taib. Abul Haul dan lain sebagainya. Kemudian di sini disebutkan kalau misalkan mufassir yang mengatakan bahwasanya unta al-ibil itu bukan unta tetapi adalah awan, maka munasabahnya kaitannya dengan ayat selanjutnya tidak mengapa, tidak ada tidak dipermasalahkan sama sekali. Jadi kok ngerti-ngerti unta terus kemudian lihat ke langit. Apa kaitannya? Yang satunya di bumi, lihat ke unta, hewan. Ngerti-ngerti kemudian lihat ke langit.
Itu kan mungkin kita masih mempertanyakan kan nggih. Apa kaitane gitu. Nah, kemudian wa man hamalaha 'alal ibil fal munasabah bainaha wa bainas sama'i wal ard wal jibal min wajhaini ahaduhuma annal Qur'an nazala bi lughatil Arab wa hum ahlu asfar. Adapun apabila tafsirnya yang namanya unta ya, ibil itu adalah unta, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia, mengatakan kepada kaum muslimin, tuh loh lihatan unta, tuh loh lihatan langit, tuh loh lihatan gunung, itu loh lihatan bumi. Kenapa Allah sebutkan 4 perkara ini? Karena sungguhnya Al-Quran ini diturunkan kepada orang-orang Arab, dan orang-orang Arab itu mereka senang bersafar. Apalagi safarnya mereka pakai onta. Maka ketika orang bersafar itu biasanya kan enek sing lamun, ada yang berdendang, bersyair, ono sing nyanyi, ada yang memikirkan sesuatu. Maka ketika mereka bersafar, sering melakukan safar, Allah berikan kepada mereka peringatan, "Kulo deloken ontomu." Ada ayat-ayat Allah di situ. Itu loh, kalau kamu melihat padang pasir, lihatan padang pasir, ada ayat-ayat Allah di situ. Padang pasir yang seperti itu ternyata bisa tumbuh-tumbuhan. Itu loh, lihatan ternyata padang pasir yang seperti itu bisa ada hewan yang tumbuh, yang bisa ada hewan yang hidup. Itu loh, lihatan ke gunung yang begitu besar. Kalau padang gunung pasir itu kan berganti-ganti nggih, Pak. Ya. Makanya kalau di dalam padang pasir, kalau sekarang kan enak nggih. Sekarang kan sudah ada jalannya. Ya. Kalau dulu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, itu apa namanya? Kalau dalam sirah hijrahnya Rasulullah SAW, itu beliau itu berpatokan kepada bintang, nggih. Kepada bintang. Oh, Madinah itu letaknya di bintang yang itu. Di apa nih, Pak? Lek kita melihat kan bintang kita padha wae ngoten nggih. Bintang kita padha wae. Makanya mereka orang-orang Arab dulu itu pinter dari apa namanya dalam ilmu perbintangan. Oh, Madinah itu di sana bintangnya bentuknya misalkan bentuknya seperti wong nangis. Nah, berarti Madinah di sana. Nanti sebagai pertanda, karena gunung itu berganti-ganti. Gunung pasir di sini kena badai pindah ke sana, kena badai pindah ke sana. Kalau tidak tahu maka bisa tersesat. Ini kaitannya antara 4 perkara ini. Kemudian selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa qauluhu fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Harusnya ini fadzakir innama anta mudzakir itu dikaitkan atau disambung dengan lasta alaihim bimusaitir. Karena innama anta mudzakir ini diterangkan dengan lasta alaihim bimusaitir. Allah sampaikan, berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya tiada lain kamu itu hanya pemberi peringatan. Kamu bukan orang yang apa bimusaitir, orang yang memaksa. Ai fadzakir ya Muhammad annas bima ursilta bihi ilaihim fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Wahai Muhammad, kamu berilah peringatan kepada manusia tentang agama ini ya. Dan tugasmu itu hanya menyampaikan saja, tidak menghisap orang. Tidak menghisap orang. Artinya apa? Ya, di sini juga lasta alaihim bimusaitir. Lihada qala ta'ala, makanya Allah mengatakan kamu bukan orang yang memaksa, bukan orang yang memaksa. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid, Ibnu Abbas dan Mujahid ini termasuk ahlu tafsir muridnya Ibnu Abbas. Dan selain keduanya, maksudnya lasta alaihim bijabbar, kamu bukanlah orang yang memaksa mereka untuk masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW pada ayat ini aslinya turunnya itu, Rasul itu beliau merasa sedih, merasa sedih dengan orang-orang yang mereka itu tidak mau menerima ajakan beliau. Dan beliau saking sedihnya, terus beliau sangat semangat sekali, semangat sekali untuk mengajak mereka. Akhirnya orang-orang yang kemungkinan tidak dapat hidayah itu masih saja dilebihkan. Bahkan sampai di surat Abasa itu kan beliau lebih tertuju kepada orang-orang pemuka Quraisy gitu. Kalau memang dalam ini sebenarnya dalam fikih dakwah juga nggih. Dari apa namanya tata caranya itu kalau pentolane nggih, misalkan pemukanya itu sudah diambil, nanti anak buahnya mulai ikut-ikutan. Jenengan kalau berdakwah juga seperti itu.
Pak Polone, kepala desane, Pak RT-ne cekel. Nanti insya Allah yang lain akan ikut-ikutan kalau memang kepala desanya ini memang disegani. Nah, Rasul itu beliau juga sangat semangat dalam mendakwai para pemuka-pemuka Quraisy. Akhirnya ketika Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, ya, miskin, datang kepada Rasulullah, sudah pengen belajar Islam, ternyata Rasul abasa wa tawalla, berpaling. Sik to gitu loh. Aku lagi delok ini loh, saya ini baru mengajarkan Islam kepada orang-orang pemuka Quraisy, kepada pembesar-besar Quraisy. Maka kowe kosik wae to. Nah, ternyata seperti itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu pula dengan kita, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu, ulama pewaris para nabi dan mubalik itu tugasnya menyampaikan, bukan menghisap orang, ya, bukan menghisap orang. Menghisap orang artinya apa? Terus kemudian menuding. Kamu misalkan, oh munafik itu, oh kafir itu. Nah, tidak gampang-gampang mentahdir seperti itu. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal, beliau itu mengatakan seorang yang keluar dari jamaahnya, lagi sholat nih, sholat sowe, akhirnya yang ikut sholat ini tidak kuat, sendirian dia, ya, kemudian akhirnya memisahkan dirinya dari jamaah. Mu'adz ketika dikabari langsung bilang munafik dia. Kemudian ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau malah ganti memarahi Mu'adz dengan mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, kamu mau jadi tukang fitnah toh? Gitu. Kamu mau jadi tukang fitnah toh? Dengan memanjangkan sholatmu, kemudian mengata-ngatai orang itu munafik. Gitu. Tugas kita itu adalah menyampaikan. Maka sebagaimana kata para ulama, ulama itu ada 3. Pernah ini saya sampaikan. Kalau ini yang menyampaikan Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Utsaimin. Kalau dari segi hadisnya itu ulama ada 2, tapi beliau menambahi ulama ada 3. Sebenarnya sama. Nah, ulama itu saya kasih ulama yang ada 3. Kalau dalam ulama ada 2 itu ulama baik dan ulama buruk. Tetapi ini kan masih umum. Baik itu seperti apa, buruk itu seperti apa. Nah, ini ulama ada 3. Yang pertama ulama daulah, alimul daulah. Ulama yang memang daulah itu artinya pemerintahan. Ulama yang memang pesenannya pemerintah. Dia sampaikan itu sesuatu yang pemerintah suka. Pemerintah tidak suka, tidak disampaikan. Ya, jadi sesuai dengan pesanan sang empunya. Itu ulama seperti itu. Ada enggak di Indonesia? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ini ulama yang memang sesuai dengan pesanan pemerintah. Maka kalau misalkan pemerintah melarang seperti ini, iki aja disampaikan. Misalkan masalah riba rasa disampaikan. Kita ini semuanya pakai bank konvensional, tidak usah disampaikan. Nah, ya sudah, dia tidak disampaikan. Bahkan ini dibuat piye lho, digawe-gawe pokoknya nek iso dadi halal. Nah, ya sudah, sesuai dengan pesanan. Oke, siap, halal, riba halal akhirnya. Seperti itu. Terus kemudian ulama yang kedua, alimul jamaah. Ulamanya jamaah. Artinya apa? Ulama yang memang menyampaikan itu sesuai pesanan jamaah. Oke. Misalkan jamaahnya pegawai bank kabeh. Ini riba lagi. Terus bilang, Pak Ustadz, ojo bahas riba lah. Ya, ojo bahas riba lah gitu. Lek bisa ya ribane piye ngono digawe halal. Ini karena kan memang pernah ada fatwa dari di Mesir itu ada MUI Mesir gitu. Istilahnya kalau orang Indonesia itu MUI-nya Mesir. Di Mesir itu pernah ada fatwa bahwasanya bunga bank, wallahu alam sampai sekarang saya tidak tahu ya. Itu semenjak Syekh Ali Jum'ah di sana ya. Itu memberikan fatwa bunga bank itu halal. Dan ada kiai di Indonesia mengatakan riba di zaman kita itu riba darurat. Jadi riba enek darurate. Maka boleh kita ngopo wae pokoknya masuk bank semuanya boleh. Karena riba sekarang ini riba darurat. Kita tidak mengapa untuk memakan itu semua, untuk masuk ke semua itu. Nah,
ulama yang memang dia itu menyampaikan kebenarannya itu kebenaran versi jamaah, ya. Lek jamaah senang dia sampaikan, lek jamaah tidak senang dia tidak sampaikan, gitu. Atau malah justru dirubah-rubah. Maka itu namanya ulama jamaah. Dan yang terakhir itu adalah ulama yang sesuai dengan pesanannya Allah dan Rasulnya. Pesanan Allah seperti ini, pesanan Rasulnya seperti ini sudah disampaikan. Orang terima tidak terima itu bukan urusan saya. Makanya wa lasta alaihim bimusaitir, atau di ayat lain wa ma anta alaihim bijabbar. Ya. Kamu itu wahai Muhammad tugasnya itu sampaikan saja, tidak bagaimana memaksa orang iki loh sesuai pesanan Allah dan Rasulnya itu seperti ini, kowe kudu melu. Ya. Saya tidak mau pokok men, yo pokoknya kesini, terus kemudian malah berbuat buruk. Nah itu tidak baik. Gitu. Maka sekali lagi, atau misalkan, maka kalau seringkali ya kiai saya ketika ditanyai, Pak Ustadz, kata panjenengan riba itu tidak boleh. Maka seringkali Ustadz saya sampaikan, saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi saya sampaikan perkataan Allah dan Rasulnya. Ini loh, ayat Allah dan Rasulnya ngomong seperti ini loh. Keterangannya seperti ini loh. Kamu mau terima silahkan, tidak mau terima silahkan. Ya. Maka sekali lagi itulah tugas para ulama, pewaris para nabi yang memang mewariskan ilmunya dari nabi, tidak menambahi. Namanya warisan, warisan. Ulama itu kan pewaris para nabi. Warisan itu, misalkan saya punya harta 1 miliar, misalkan saya mati punya harta warisan 1 miliar. Masuk logika ndak? Anak saya dapat warisan 2 miliar. Masuk logika napa mboten? Sing 1 miliar kok ngendi? Wong hartaku gur 1 miliar. Berarti yang saya wariskan otomatis 1 miliar. Itu kalau anak saya cuma 1, laki-laki sisan. Lek anak saya 2, maka semuanya ndak akan dapat 1 miliar. Ada yang cuma dapat 200 juta, mungkin ada yang cuma dapat berapa juta dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Itulah para ulama. Para ulama itu ilmunya dari Allah dan Rasulnya diturunkan, ya, diwariskan kepada para ulama, kemudian disampaikan begitu saja. Tidak ada hak, ya, tidak ada hak dari para ulama atau untuk para ulama membuat sebuah hukum, ya, tidak ada haknya, atau kemudian mengklaim bahwasanya orang tersebut masuk neraka tanpa ada dasarnya. Ya, kalau misalkan mau sampaikan ayatnya seperti ini, silahkan, monggo. Ayatnya seperti ini, keterangannya seperti ini. Oh, ini hadisnya seperti ini, keterangannya seperti ini. Taib. Kemudian selanjutnya. Ayat selanjutnya, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Surat Al-Qital ayat 10. Apa surat Al-Qital? Surat Muhammad, ya. Jadi qital itu artinya perang pedang tenan, nggih. Bukan kan jihad, kan ada jihadun nafas, kemudian ada jihad yang memang berperang. Ini ayat qital. Jadi aslinya dalam Al-Qur'an itu ada satu surat yang namanya itu surat qital. Ya, surat perang. Ya, tetapi memang atas kesepakatan para ulama, ya, dan para sahabat itu surat dinamai dengan surat Muhammad, ya. Karena apa? Provokatif. Lek misalkan dinamai dengan Al-Qital, ya. Itu kalau dinamai dengan Al-Qital, maka nanti membuat orang-orang musuh-musuh kita itu menyudutkan kaum muslim. Ini loh, deloken Islami loh, enek surat jenenge surat perang, ya. Makanya di situ ada pembahasan tentang Nabi Muhammad, dikatakanlah sebagai surat Muhammad yang kita ketahui sekarang. Tetapi itu di kalangan para ulama disebutkan surat qital, surat perang, oh mereka tahu semua. Kenapa kok dikatakan sebagai surat perang? Karena memang di dalam surat Muhammad itu ada ayat tentang peperangan. Taib. Di sini disebutkan dalam ayat yang ke-10, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Apakah mereka tidak sair itu bepergian,
di bumi, kemudian mereka memperhatikan. Fayangduru, yandur itu bukan hanya melihat, nggih. Ada ro'a artinya melihat. Ada nadhara itu melihat dengan memerhatikan. Fayangduru, kemudian mereka memperhatikan kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat akhir urusan yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Allah menghancurkan mereka dan untuk orang-orang kafir nanti akan mendapatkan seperti itu pula. Ini juga berkaitan dengan bab tafakkur. Maka ayat ini berkaitan dengan bab tafakkur dari segi Allah memerintahkan kita untuk safar, ya, untuk bepergian, melihat situs-situs bekas kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kan nggih? Ini kalau misalkan yang haji nanti mungkin di antara Arab dan Madinah gitu ya. Di Hijaz nggih. Ada Madain Saleh ya. Madain Samud nggih, Madain Samud. Ya. Di sana ada kota-kota bekasnya imperiumnya orang-orang Samud ya. Orang-orang yang mereka itu yang kata Allah Subhanahu wa taala itu tan yanhituna minal jibali aknana ya. Mereka itu bisa memahat gunung-gunung, batu-batu dipahati. Memang dalam Al-Qur'an itu konteksnya dengan tangan-tangan mereka, tetapi para ahli tafsir mengatakan dengan alat ya. Dan kita lihat bagaimana situs mereka itu zaman semono bisa wapi ya. Pernah lihat nggih? Pernah lihat. Tapi kita jangan melihat apike nu masyaallah jadi kemudian referensi arsiteknya referensi, tidak seperti itu. Tapi dilihat mereka itu punya kekuatan yang bisa mengukir gunung, mengukir batu. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya menghancurkan mereka. Bagaimana dengan kita? Kalau kemudian dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya Nabi Adam itu panjangnya 40 kaki. Panjang 40 kaki. Kaumnya Nabi Saleh ya. Kaumnya Nabi Hud itu juga panjangnya sekitar 20 kaki. Itu saja dihancurkan oleh Allah dengan begitu mudahnya. Bagaimana dengan kita yang kecil-kecil? Berapa kaki Pak kita? Ada 2 kaki, ada 3 kaki itu ya suwakeh nih. 3 kaki itu sudah jarang-jarang. Ya. 2 kaki saja sudah seperti ini, masya Allah. Ngoten nih kok ya. Ternyata umat-umat akhir zaman ini, orang-orang akhir zaman ini malah lebih kemelinti daripada umat-umat sebelumnya. Ngertos kemelinti nggih? Tahu kemelinti? Nggih. Lek mriki nggih kemelinti ngaran ini. Oh iya. Lek Solo nggih kemelinti. Kemaki. Nah ini At-Tahrir wa Tanwir tasmiyatu suratil qital fali anna dzikrat fi masru'atil qital. Dikatakan sebagai surat perang karena memang di dalamnya ada ayat-ayat, ada syariat-syariat tentang peperangan. Kemudian dalam Tafsir Munir ya disebutkan arti dari ayat ini, tafsirnya. Tafsirul Munir miliknya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ai afalam yamshi haula'il musyrikuuna billah al-mukadzibuna li Rasulillah fil ardi arda'at wa thamud wa qaumi lut wa ghairihim ya'tabiru. Baik. Apakah mereka ini aslinya ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin? Jadi apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, orang-orang kafir itu mereka ora pernah melaku ninggon bumi, kemudian mereka melihat ini bekasnya kaum Ad, ini bekasnya kaum Samud, ini bekasnya kaum Lut, sehingga mereka bisa mengambil ibrah di situ. Tetapi ini juga berlaku untuk kita juga. Makanya lek misalnya panjenengan mau pariwisata, okay. Itu kan kalau kata Rasulullah SAW, la tasuddur rihal. Janganlah kalian tasuddur rihal itu artinya capek-capek dalam bersafar. Ya. Berusaha keras untuk bersafar, untuk rihlah. La tasuddur rihal illa kecuali di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa.
Atau riwayat lain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, dari sini tuh kemudian para ulama ada yang ekstrim, Pak. Lek safar, kemudian safar pengen apa? Membuat kekuatan kita ini terkuras, entah itu dari segi materi maupun dari segi apa namanya? Materi ya, uang atau tenaga, capek-capek kita mau pariwisata, itu tidak boleh kecuali kalau sudah pernah pariwisata ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi. Sampai ada yang ekstrim seperti itu. Tetapi di sana ternyata ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala juga kita untuk berpariwisata. Pariwisata itu ora gurung dolan tok nggih. Ketika panjenengan ke pantai, itu lihat, wah Masya Allah, ini loh, seperti ini toh ternyata ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Galek niki nggih. Galek itu kan kalau kita lihat pantainya itu sudah setara ngeten nggih. Tapi kalau kita lihat setara dengan daratan. Selanjutnya sebelum kita sampai ke pantai lewati gunung. Kalau kita lihat ibrohnya Masya Allah nggih. Pernah napa mboten galek banjir? Pernah? Kena tsunami pernah? Lek kena tsunami tidak pernah nggih. Adanya gunung-gunung yang melindungi kita ini loh, sepatutnya kita bersyukur sekali nggih. Sepatutnya kita bersyukur sekali dibandingkan dengan yang ada di luar sana, yang ada di Aceh pernah kena kegulung, tsunami dan lain sebagainya, maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Oh, Allah itu loh berikan kita daerah daratan yang bisa kita buat berlindung dari pantai. Ya. Pantai itu kan kalau pas tinggi itu kan sangat tinggi banget gitu Pak, sangat tinggi sekali. Gitu. Kalau di Wonogiri itu Pak, itu pantainya kalau yang namanya ketika saya di Parangkubuto, memang naik gini gitu. Itu pantainya jorok ke bawah itu lebih dari 10 meter. Jadi kita harus turun tangga. Tetapi itu kalau pas lagi pasang, itu bisa naik 5 meter bahkan sampai daratan itu Pak. Kegulung itu. Toko-toko yang ada di bawah, warung-warung kegulung. Dan itu biasa, setiap tahun seperti itu. Mereka harus merenovasi toko-tokonya lagi. Itu kalau seandainya tidak ada bentengnya, Masya Allah, hancur kita. Baik. Kemudian selanjutnya dalam Syarah Riyadhus Shalihin, amarallah bisair wasair yang qasimu ila qismaini. Dari sini memang sebagaimana tadi saya sampaikan nggih, walaupun ini ayatnya untuk orang-orang kafir, tapi ini ada perintah pula untuk orang-orang yang beriman. Allah perintahkan bagi orang beriman untuk berjalan di muka bumi ya, untuk rihlah pariwisata nggih, bukan pariwisata sebenarnya nggih. Tetapi dalam rangka tadabbur atas tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan sair di sini, rihlahnya di sini ada dua. Rihlah yang diperintahkan oleh Allah ada dua. Yang pertama as-sair bil qadam, ya. Rihlah memang dengan telapak kaki. Jadi hakiki. Kita pergi dari sini misalnya ke tempatnya kaum Tsamud. Misalnya dari sini kita pergi ke Aceh, oh Aceh seperti ini toh, dulu digulung oleh Allah seperti ini toh. Oh kita pergi misalkan ke Lombok, oh Lombok seperti ini toh, Allah memberikan siksanya itu dengan menenggelamkan orang-orang seperti ini toh. Nah, jadi kita memang benar-benar berpindah tempat. Itu sair yang pertama, rihlah yang pertama. Kemudian, nah ini kan disebutkan bi ayyasiral insan fil ardi ala aqdamihi. Maksudnya manusia itu benar-benar berjalan, melakukan perjalanan dengan kaki-kakinya atau rahilatahunna min ba'irin aw sayyarah aw ta'irah, atau dengan kendaraan-kendaraannya, baik itu dengan onta, baik itu dengan mobil, baik itu dengan ta'irah. Ta'irah itu pesawat ya. Atau selainnya. Hatta yanduru mada hasralil kafirin. Ini perjalanannya itu bukan untuk leha-leha, tetapi untuk mengambil pelajaran apa yang terjadi kepada orang-orang kafir. Jadi Masya Allah, kalau kita mau pariwisata saja nggih. Dulu nggih, saya sejak SD. Saya tuh sejak kecil sampai masuk pondok, sampai kemudian aliyah, itu tidak ke pantai Pak, tidak pernah diajak ke sana ya. Kemudian ketika kita masuk pondok, maka sampai terfikirkan saya tidak berani ke pantai ya. Saya mau ke pantai itu mikir sih,
niat saya apa? Aku ning pantai arep ngopo? Oh, aku ning pantai gur arep mencerahkan mata. Wah, lek aku ning pantai mencerahkan mata digulung tsunami. Engko aku mati dalam keadaan seperti itu. Niatnya apa itu? Buruk atau jelek, Pak? Niat kita untuk refreshing, niat kita untuk napa niku cuci mata dan lain sebagainya. Pas cuci mata mati, ya sudah. Maka akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, Rasul mengatakan nanti di Baida ada sebuah pasar di akhir zaman, ada sebuah pasar di Baida. Pasar itu di akhir zaman akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Ya Rasul, loh, di situ kan ada penjualnya, di situ ada pembelinya. Di situ memang tidak semuanya orang kafir." Jadi waktu itu kan Imam Mahdi nanti datang, muncul kemudian dikejar oleh tentara Sufyani, lari dari Mekah Madinah, dari Madinah ke Mekah lagi, kemudian kembali ke Madinah lagi. Pas pengejaran ini ternyata sampai di Baida, ditenggelamkan orang-orang yang mereka itu mengejar Imam Mahdi, tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu pasar. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasul, di sini ada orang yang masih sholat di musolanya pasar. Di situ ada orang yang berjualan, di situ ada orang yang sedang beli. Tidak semuanya kan orang-orang yang mereka itu sedang mengejar Imam Mahdi." Maka Rasulullah mengatakan, mereka nanti yub'atsu bihasbiniyatihim. Mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat-niat mereka. Maka ketika kita mau rihlah, mau ke sana nggih. Pernah enggak terjadi misalkan mau ke candi misalkan nggih, mau ke candi, ternyata sampai ning Wonogiri jungkel. Ada enggak? Di pertengahan jalan tabrakan meninggal semuanya. Kalau niatannya tidak baik, maka ya sudah. Masya Allah, okay. Makanya ya ketika saya di pondok, bahkan pas liburan pun pikir-pikir, ini niatnya mau ngopo ya. Kalau sudah pas, oh niatnya ini bismillah mau tadabbur alam, ya sudah kita berangkat ya. Untuk melihat tanda-tanda kuasaan Allah, berangkat. Tapi kalau niatnya cuma untuk refreshing saja, untuk leha-leha, untuk ngucek mata gitu, mencuci mata, sing lanang-lanang biasanya orang-orang para pemuda itu ya, gayo sing cah nom-nom, sik cuci mata sik ning ndi ning prigi ngono. Ning prigi ndelok apa? Putri Duyung. Ya, baik. Itu. Kemudian wa ammas sair yang kedua, adapun perjalanan yang kedua adalah as-sair bil qalbi, perjalanan dengan hati. Fahada yakunu bitta'ammul wat tafkir fi ma naqala an akhbarihim, fi ma nukila an akhbarihim. Ini harusnya tafakur nih. Jadi perjalanan yang pertama memang kita berpindah tempat dari sini misalkan ke Perigi, dari sini kita ke tempatnya kaum Samud, dari sini kita ke Aceh, dari sini kita ke tempat lain. Perjalanan yang kedua adalah hati kita. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan membaca tentang kabar-kabar mereka. Oh, kaum Samud seperti ini toh. Oh, kaum Ad itu seperti ini toh. Mereka durhaka kepada Allah, akhirnya seperti ini toh. Ya, sampai seperti itu. Jadi perjalanan itu bukan hanya yang diperintahkan Allah, itu bukan hanya perjalanan dari sini ke tempat lain, tapi juga perjalanan dengan melihat kisah-kisah mereka. Maka sejak kecil kita berikan kisah kepada putra-putri kita. Ini loh kisahnya kaum Ad ya. Sekarang kan anak-anak kita itu sedang krisis figur nih. Yang tahu itu Captain Marvel. Iya. Avengers apalagi. Wah, Masya Allah, berdasarkan film-filmnya. Atau kemudian malah Atta Halilintar. Masya Allah. Saya lihat anak kecil, saya di jalan lihat anak kecil mau nyebrang, nyanyi, Pak. Napa niku? Mama muda itu. Masya Allah, iki cah cuwilik. Iso krungu kaya ngono iso ngendi? Masya Allah. Itu kan anak-anak kita, anak-anak kecil itu kan figurnya kurang, yang dia jadikan panutan kan kurang. Taunya apalagi niki masa-masa lockdown nggih. Masa-masa di rumah, senengane ndelok HP. TikTokan. TikTokan kan Masya Allah, orang sing dia berjilbab
sudah tidak punya malu lagi. Masya Allah. Maka sepatutnya kita menjaga putra-putri kita, memberikan figur yang baik. Ini loh, sekarang kan banyak nggih. Di sana misalkan kartun, anime, di sana ada anime yang baik. Ini apa itu? Yang dua anak itu Nusa itu kan juga ada. Terus kita berikan kartun tentang kisah para nabi ya. Jadi seharusnya emang loh, nanti anak kan bosen. Ya, orang tua bagaimana cari film anak-anak kecil ya yang lebih mendidik lagi. Di sana nanti ada jadi apa istilahnya itu ya kan, misalkan anak bosen gitu, misalkan panjenengan cuman punya film tentang para nabi 10, panjenengan cari lagi, tambah 20 lagi. Nanti ada juga tentang dongeng-dongeng. Di sana kan kalau biasanya di Solo itu anak-anak TPA nanti didatangkan pendongeng. Ada Kak Bimo, Kak Yasir. Di sana ada Istana Pendongeng Islami. Belum pernah datang ke Trenggalek gitu. Itu mereka itu kalau mendongeng Pak, Masya Allah, pinter sekali. Mereka bisa menirukan banyak lagu dan kisahnya pun tentang kisah-kisah yang baik. Baik. Maka dari sini pula berlaku hadisu an Bani Israil wala haraj. Kalian ceritakan tentang Bani Israil, tentang kisah-kisah Israiliyat dan itu tidak mengapa. Bahkan ada sebuah riwayat Rasulullah SAW, beliau itu habis Isya cerita Israiliyat sampai subuh, Pak. Dongeng tok, ya, bukan dongeng nggih. Rasul kok ya. Rasul itu cuma cerita dan ceritanya cerita Israiliyat, ceritanya Bani Israil. Beliau habis Isya sampai subuh. Itu diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Ibnu Abbas masih kecil, seneng ngrungokne cerita ngoten niku. Baik. Nah, ini khususnya apalagi ibu-ibu nih nggih. Karena memang ibu-ibu itu sekolah pertama bagi putra-putranya. Wa minal ahadis ya, dan adapun dari hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini ternyata oleh Imam An-Nawawi tidak disebutkan, cuman disebutkan potongannya saja. Al-kayyisu man dana nafsahu. Bahwasanya orang yang bijak, kayyis, atau biasanya diartikan sebagai orang yang pandai. Itu adalah orang yang mereka itu dana nafsahu, mempersiapkan dirinya atau menghisap dirinya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pandai adalah orang yang dia itu menghisap dirinya dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Dan yang namanya orang al-ajiz, ajiz itu orang yang lemah. Itu orang yang atba'a nafsahu, mengikutkan nafsunya itu. Nafsunya atau dirinya itu bagaimana bisa mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, niki tinggal satu slide lagi nggih. Yang namanya al-kayyis maknahul insanul hazim alladhi yaqtannumul furs. Ya. Al-kayyis, orang yang pandai, orang yang kuat itu adalah orang hebat yang tidak pernah menyia-nyiakan setiap kesempatannya. Yaqtanim itu artinya setiap kesempatan dijadikan sebagai ghanimah. Ini fursah, ada kesempatan, saya masih hidup, saya masih sehat, diambil sebagai satu kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Ini saya masih diberi bulan Ramadan, masih akhir bulan Ramadan, masih ada 27, 28, 29, 30 kemungkinan 30-nya ya. Masih ada 3-4 hari. Maka bagaimana mungkin saya bisa memanfaatkan ini untuk bekal di hari akhir. Dan sedangkan orang yang dan selalu berhati-hati supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Man dana nafsahu ay man hasaba wa nadhara ma fa'ala minal ma'murat wa ma taraka minal manhiyat. Selalu menghisab dirinya artinya dia itu selalu melihat apakah dia sudah lakukan perintah Allah ya. Apakah dia sudah jauhi larangan Allah, semuanya dijauhi, perintah Allah dijalankan dengan sekuat tenaga, sudah atau belum? Itu namanya orang yang pandai. Jadi orang yang pandai itu bukan terus kemudian dia harus profesor, enggak. Tapi orang yang pandai adalah orang yang masa depannya itu bukan hanya terputus sebelum kematiannya. Oke. Makanya benar kata orang, cita-citalah setinggi langit. Bukan hanya setinggi langit, Pak, di atas langit. Cita-citalah di atas langit, karena di atas langit ada surga.
Kalau cita-cita kita setinggi langit, sepentok kematian kita, ya sudah. Mati wis rampung. Ya. Tapi kalau cita-cita kita di surga Firdaus cita-cita kita, ya sudah. Paling tidak nanti lek misale surgane ora iso ning nggon dhuwur dhewe, ya lek jiglok paling ya 90 apa 80. Tapi cita-cita kita sudah jauh melambung tinggi. Ya. Kemudian selanjutnya, wal ajizu, ajiz orang yang lemah, at-tarik lima yajibu fi'luhu bit taswif, yaitu orang yang selalu meninggalkan apa yang diwajibkan atasnya dengan menunda-nunda. Nah, alah Ramadan sesok ijek urip lho. Alah besok masih bisa melakukan ibadah ini. Alah. Nah, akhirnya ketika mengakhir-akhirkan ternyata seringkali yang kita tunda itu tidak bisa kita kerjakan. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan atas Allah, maksudnya al-fauz fil akhirah, untuk selamat di akhirat nanti. Kan sudah kemarin saya sampaikan harapan dengan angan-angan. Kalau harapan itu disertai dengan usaha, tapi kalau angan-angan itu tidak disertai dengan usaha. Ya, itu bedanya harapan dengan angan-angan. Makanya disebutkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Yang namanya iman itu bukan hanya dengan angan-angan, turu, gak sholat, gak poso dan lain sebagainya. Terus kemudian iman itu dibayangkan penuh dengan rasa manis. Napa? Muda kaya raya, tua napa pripun? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tangio mas, terumuk sewen gitu. Ya, muda apa? Foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini dikatakan oleh, dan ini memang benar walaupun dikatakan oleh tabiin, tapi ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini kata-kata mutiara. Iman itu bukan hanya dengan angan-angan, iman itu bukan hanya sesuatu yang membuat kita lena. Tetapi iman ini, surga itu memang harus kita usahakan. Walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa sadaqathul a'mal. Tetapi yang namanya keimanan adalah sesuatu yang sudah menancap di hati dan perbuatannya membenarkan apa yang dia imani. Jadi harus beramal. Taib, itu cukup. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang menarik. Yang pertama yang saya perlu tanyakan adalah tentang warisan harta. Tentang? Warisan harta. Warisan. Warisan apa warisan harta? Dua-duanya ya. Warisan. Warisan harta apa? Iman, warisan harta atau warisan ilmu yang dimaksud? Di sini warisan ilmu. Warisan ilmu ya. Warisan ilmu. Yang perlu saya tanyakan di sini adalah kadang-kadang kita itu sudah diwaris ilmu, ya terutama yang sudah Nabi, tapi kadang-kadang kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, kita di kalangan manusia itu sangat saling menyalahkan, seolah-olah merasa benar. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi itu? Kemudian yang kedua adalah tadi perjalanan atau tidak berlintas ya. Nah, mungkin di sini perlu saya tanyakan, apakah itu dapatkah kita menggolongkannya sebagai untuk memahami atau memikirkan atau mengkaji lebih lanjut tentang ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan alam semesta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dua nggih. Insyaallah saya jawab dengan singkat. Yang pertama tentang warisan ilmu. Ya, warisan ilmu berbeda dengan warisan harta yang perlu kita ketahui. Ilmu itu kita cari. Kalau harta warisan kita nunggu diberikan, gitu. Tapi ilmu beda. Kemudian yang kedua, ketika kemudian kita mendapatkan ilmu, maka kewajiban kita adalah mengamalkannya.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Mala ta'lamun, ya Mas. Surat 28 Surat As-Saff. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian itu mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan, gitu. Dan ini merupakan sindiran keras, bukan hanya sindiran keras tapi ancaman bagi orang-orang yang berilmu, gitu. Saya gini nih, gitu. Nek saya maksiat itu siksanya lebih besar daripada mungkin yang tidak mengetahui. Yang punya ilmu, ulama, dia tahu ini tidak boleh, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, siksanya lebih besar daripada orang yang tidak mengetahui. Maka itu tadi sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang beriman kewajibannya yang pertama itu amanu, beriman. Nah, artinya apa? Dikaitkan pula ini dengan mencari ilmu. Wa amilus shalihat, yang kedua itu adalah mengamalkan. Wa tawassaw bil haqq, baru setelah mengamalkan memberikan wejangan. Tetapi kemudian para ulama sampaikan, kalau misalkan melihat perbuatan yang mungkar, ya, walaupun atau melihat perbuatan yang ma'ruf kemudian harus diperintahkan, maka itu diperintahkan walaupun belum dikerjakan dan dia berusaha untuk mengerjakannya. Jadi ini nggih, yang pertama, orang yang berilmu wajib hukumnya untuk mengamalkan ilmunya. Jika tidak, siksaannya lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Kemudian yang kedua, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam traveling, okay, itu kan disebutkan di sini kan ada perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu perjalanan dengan kaki kita, dengan hakikat badan kita berpindah tempat, dan itu untuk mengambil, ini kan saya kasih garis merah nih, saya kasih warna merah, untuk mengambil pelajaran atas apa yang terjadi kepada orang-orang kafir maupun mengambil pelajaran tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kan di bab tafakkur, ya. Ini disebutkan ayat-ayat tentang tafakkur. Salah satunya ini kan mereka itu ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Dan itu bisa kita gunakan baik di sini ataupun kita traveling ke sana. Makanya saya sampaikan traveling, kalau kita mau pariwisata, kita toto niat dulu. Ya. Karena kita tidak pernah tahu kita mati dalam keadaan seperti apa. Ketika kita misalkan traveling hanya untuk cuci mata, niatnya salah. Kalau kita mati, apa nanti yang kita dapatkan? Tapi kalau kita traveling, kita niatkan misalkan untuk tadabbur alam, kita niatkan misalkan, oh ternyata misalkan dari sini ke Aceh, dari sini ke Ambon, Lombok misalkan, tempat-tempat yang baru saja ada bencana di situ, maka kita bisa mengambil ibroh. Oh seperti ini toh siksaan yang Allah berikan. Dan itu disyariatkan dan dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh. Cuman jadi tadi kalau mau traveling lihat-lihat dulu, ditoto sik niate. Jangan sampai kita terlena traveling gur hanya untuk cuci mata saja. Cukup nggih? Kalau begitu Pak, kalau kita hubungkan dengan yang sedang panas sekarang. Oke. Sebelumnya silahkan bukanya dibagikan dulu. Dimatikan dulu aja. Sudah buka ya? Nggih. Sudah. Ya nanti sudah dicukupkan dulu, panjenengan bisa tanya langsung ke saya nanti nggih. Baik, kita cukupkan dulu karena sudah hampir berbuka. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.